Halo, assalamualaikum. Ketemu lagi. Hari ini kita bahas hasil liga kemarin ya. Tapi sebelumnya ada informasi dari tanah air, itu timnas U20 ya. Timnas U20 berhasil lolos ke Piala Asia. Jadi mereka berhasil menahan imbang Yaman dan mereka ada di puncak klasemen. Terus kemudian mereka tergabung di pot ketiga ya, undiannya bersama Arab Saudi. Jadi kalau di Asia Tenggara itu ada Indonesia sama Thailand yang lolos. Vietnam gagal, Malaysia juga gagal gitu. Nah ini hal yang bagus untuk kedepannya ya. Jadi seniornya oke, juniornya juga oke gitu. Selamat juga untuk berjuang, semoga bisa berprestasi lah. Mereka bisa lolos 8 besar atau semifinal bahkan mungkin. Terus kemudian ada informasi di luar sepak bola ya, yaitu dari MotoGP. Kemarin MotoGP diadakan di Mandalika di Indonesia dan yang juaranya itu si Jorge Martin. Kemarin yang podium pertama, terus disusul sama si Pedro Acosta dan di posisi ketiganya ada si Pecco Bagnaia ya. Si Marquez kemarin motornya bakar tuh. Jorge Martin juga sekarang memimpin klasemen dengan 366 poin kalau nggak salah, ya sedikit lagi mungkin ya bisa juara dunia. Tapi beda sedikit emang ya sama si Pecco dan serinya masih panjang ya. Oke, sebelum ke hasil liganya tapi kita prediksi dulu deh, prediksi Liga Champions juga untuk match kedua ya atau pertandingan kedua. Itu pertama ada dari tim Italia dulu deh. Dari tim Italia dulu itu ada Inter yang akan menjamu Red Star Belgrade ya, atau lebih sepatnya Cervena Jeddah, susah banget tuh nama timnya. Itu Inter akan menjamu itu, sementara Milan akan bertandang ke Bayer Arena. Mereka akan bertemu jawaranya Bundesliga, Bayer Leverkusen. Ya, kalau dilihat Milan di Liga mulai stabil gitu, tapi secara permainan memang belum stabil 90 menit gitu. Cuman mereka bermainnya 10 menit, 20 menit, 30 menit, bagusnya segitu gitu, belum kelihatan sampai 90 menit, tapi ada progres lah. Jadi si Fonseca kayaknya dapat kesempatan nih buat nunjukin di Liga Champions. Mudah-mudahan Milan bisa menang ya. Juve yang akan bertandang ke Leipzig ya. Ya cukup berat mungkin kalau Juve karena Leipzig cukup stabil juga penampilannya. Tapi untuk ukuran Leipzig ya. Tapi mereka juga bisa inilah di Liga Champions bisa menjadi kuda hitam gitu, soalnya beberapa waktu lalu mereka sempat lolos semifinal juga. Terus ada Atalanta yang akan bertandang ke Shakhtar Donetsk. Nah, ya ini memang levelnya sih. Ya semoga tim Italia ini bisa ada yang mendapat poin ya, mendapat poin bagus. Bologna akan ketemu lawan berat, mereka akan bertandang ke Liverpool. Ya, kelihatan Liverpool ini lebih baik lah di tangan si Slot. Memang sempat kalah kemarin di Liga sama Nottingham Forest, cuman kemarin berhasil menang lagi lawan Wolves dan mereka sekarang memimpin puncak klasemen di Liga Inggris. Dan ya menurut saya ya Liverpool bisa menang lah. Tandang kemarin ke Italia, sekarang ketemu lagi lawan Italia di kandangnya, ya mereka bisa meraih poin penuh lah. Tim yang di Inggris yang lainnya yaitu City yang akan ketemu Slovan. Nah ini Slovan. Ya saya juga nggak tahu Slovan kayak apa. Yang jelas udahlah City mah nggak usah diomongin, pasti menang meskipun mereka tanpa Rodri ya. Ternyata si Rodri itu cederanya cukup panjang, mungkin bisa dibilang musim ini udah berakhir lah buat Rodri gitu. Dia bertanding cukup banyak musim lalu sampai menjuarai juara Eropa juga, mungkin lebih dari 50 pertandingan dia bermain musim lalu ya. Lebih dari 60 kayaknya. Makanya dia bisa cedera ACL tuh. Terus ada Arsenal yang akan menjamu lawan berat ya. Arsenal itu akan menjamu PSG ya, tim Sultan nih. Tapi ya menurut saya Arsenal mungkin bisa menang lah dan meraih poin penuhnya untuk kali ini. Terus ada Aston Villa yang akan menjamu lawan berat juga. Mereka akan ketemu raksasa Bayern Munchen. Dan ya kalau saya bilang nggak bisa mudah juga di situ. Mudah juga untuk mengalahkan Aston Villa di kandangnya. Kayaknya Bayern Munchen bakal agak kesulitan lawan pasukan si Unai Emery. Nah itu dari tim Inggrisnya. Sekarang dari tim Spanyolnya itu ada Barca yang akan ketemu sama Young Boys. Ya cukup mudah. Tapi Barca ini kemarin 7 pertandingan menang. Tapi di Liga Championnya kalah gitu sama AS Monaco lagi. Kemarin sempat kalah juga sama Osasuna ya. Ya mungkin ada sedikit kesalahan lah. Itu karena mencadangkan si Lamine Yamal. Ya semoga Barca balik lagi ke performa terbaiknya dan di Liga Champions bisa meraih poin pertamanya gitu. Terus ada Benfica yang akan ketemu ATM. Ya itu cukup seru juga. Terus ada Lille yang akan menjamu Real Madrid. Ya, Madrid itu di Liga Champions nggak usah diomongin. Mereka rajanya ya.
Ya Madrid pasti menang sih kalau menurut saya. Terus ada Girona ya akan ketemu lawan selatannya itu. Mereka akan ketemu sama Feyenoord. Nah itu dari prediksi Liga Championnya ya. Gak seru, paling kita nonton Milan, kita nonton Milan. Madrid juga kita nonton. Terus apalagi ya yang agak seru tuh Arsenal PSG kayaknya kita nonton. Nah kita ke hasil Liga Italia dulu ya. Ada Milan yang menjamu Lecce. Kemarin mereka menang 3-0 dan mereka bermain cukup bagus gitu, terutama di babak pertama ya. Dan 3 gol yang dicetak itu dari 5 menit tuh, dari 5 menit berturut-turut gitu, dari menit 37 sampai menit 42 gitu. Mereka mencetak gol pertama lewat Morata, terus menggandakan kedudukan lewat gol kerennya dari Theo Hernandez, dan gol ketiganya itu dicetak Pulisic ya. Ya ini hal yang bagus untuk Milan dan titik balik nih buat si Fonseca, dan semoga mereka bisa konsisten di Liga dan bisa meraih hasil maksimal juga di Liga Champions. Ya Milan udah kelihatan nih sedikit lah patternnya, terutama lini depannya ya. Lini depannya itu cukup bagus, cuman finishingnya sih agak sedikit perlu diperbaiki lah gitu. Ya di lini depannya itu si Tami oke juga tuh dia, cuman dia baru mencetak 1 gol. Terus si Okafor nih yang perlu diasah lagi gitu lah. Ya ini penting buat Milan lini depannya, tapi mereka alhamdulillahnya punya si Morata ya. Jadi mereka bisa si Morata ini bisa kasarnya bisa menjadi mentor lah buat striker yang lain. Terus ada Inter yang ketemu sama Udinese dan mereka berhasil menang 3-2, dan akhirnya si Lautaro mencetak 2 gol ya, mencetak brace. Terus ada Juve yang menang besar lagi, Juve menang 3-0 lagi. Mereka ketemu sama Genoa kemarin ya. Saya pikir Genoa itu bisa bagus kayak waktu lawan Roma ya. Ternyata mereka nggak bisa ngapa-ngapain juga lawan Juve. Dan Juve belum kebobolan sejauh ini ya, dari 6 pertandingan mereka menang 3 pertandingan dan seri 3 pertandingan. Dan menang seri 2 pertandingan dan menang 4 pertandingan gitu tanpa kebobolan. Itu dari Juve. Terus ada Napoli yang menang sama Monza ya. Napoli menang 2-0 ya. Mereka sekarang ada di puncak klasemen nih Napoli. Ya, diikuti sama Juve dan Milan juga. Napoli sudah menunjukkan progresnya. Walaupun di pertandingan pertama mereka sempat kalah telak, tapi ya Conte ya. Saya percaya nih sama Conte, mereka bisa bersaing untuk meraih Scudetto di musim ini. Terus kita ke hasil Liga Spanyol, Liga. Ada Barcelona yang kalah sama Osasuna. Ya Barca kalau dilihat dari pertandingannya, mungkin si Hansi Flick pengen bereksperimen yang lain, karena dari 7 pertandingan mereka menang, dia perlu berinovasi juga karena nggak baik juga gitu mengenalkan skuad yang itu aja. Dan kemarin si Lamine Yamal sempat dicadangin dan ya akhirnya hasilnya cukup buruk untuk Barca. Mereka kalah 4-2, tapi mereka masih memimpin ya, karena di pertandingan Derby Madridnya draw gitu. Nah di Derby Madrid yang berlangsung sangat panas itu, Madrid ditahan imbang 1-1 sama Atletico tuan rumahnya. Tapi pertandingan ini yang disorot ya, ini sangat panas sih pertandingan ini, terutama setelah terjadinya gol pertama tuh ada lemparan ke kipernya si Courtois ya. Jadi mungkin selebrasinya juga sedikit provokatif sih. Tapi memang seru ini pertandingan sangat panas sekali gitu. Dan ada 1 kartu merah, terus pertandingan juga sempat terhenti 15 menit. Ya ini untuk musim ini kayaknya yang paling seru ini partai Derby Madrid ini gitu, ketimbang El Clasico ya, karena El Clasico menurut saya kurang panas gitu. Seru secara permainan, cuman panasnya itu sekarang lebih ke Madrid Atletico gitu. Gak kayak Madrid Barca lagi gitu lah. Madrid Barca sekarang agak bersahabat mungkin. Nah itu dari La Liga. Terus kita ke Liga Inggris. Nah ini ada pertandingan yang seru-seru dari Liga Inggris. Ada Arsenal yang menang besar itu 4-2. Mereka menang melawan Leicester ya, sempat disamain gitu 2-2, sempat 2-2, tapi Arsenal berhasil mencetak kemenangan itu. Ada gol bunuh dirinya ya dari pemain Leicester, dan gol terakhir dicetak sama si Havertz. Gol pertama itu dicetak sama Martinelli ya, gol pertama dicetak sama si Martinelli, dan gol keduanya itu dicetak sama si Trossard ya. Trossard lolos dari hukuman kartu merah yang kemarin, jadi dia bisa bermain gitu. Terus ada City yang ditahan imbang nih. Ini beruntung sih buat Arsenal karena City-nya ditahan imbang sama Newcastle ya. Pertandingan cukup seru itu. Di babak pertama City mencetak gol lewat si Gvardiol dan disamain kedudukan lewat penaltinya pemain Newcastle tuh si Gordon ya. Ya ini pertandingan City itu kelihatan banget tidak ada kreasi atau tidak ada
serangan yang cukup berarti itu di lini tengah karena tidak adanya Rodri sama Kevin De Bruyne. Mereka sangat kesulitan meskipun mereka bermain cukup bagus lah kemarin gitu. Ada beberapa peluang cuman kreativitas dari lini tengahnya itu agak kurang gitu. Ya itu untuk City. Chelsea yang menang besar ini si Cole Palmer ya. Dia menunjukkan dia itu menunjukkan konsistensinya mencetak gol ya. Dia itu pindah dari City itu ya awalnya mungkin ya ini untuk pertandingan pertama kedua ternyata dia bisa konsisten gitu. Si Cole Palmer itu ngeborong gol sampai 4 gol dan golnya bagus-bagus gitu. Terutama tendangan bebasnya itu keren banget. Yaitu yang Chelsea ini di awal musim nggak begitu kelihatan tapi setelah 3 sampai 4 pertandingan mereka ternyata unbeaten juga gitu. Dan sekarang Chelsea ini menunjukkan progres yang baik gitu dengan pemain-pemain yang memang baru semua gitu. Bahkan saya juga nggak tahu pemain-pemainnya ini kebanyakan gitu loh. Mungkin yang tahu Cucurella ya, terus Jackson juga itu siapa yang tahu gitu. Dia berhasil bagus gitu. Dia menunjukkan permainan yang bagus di lini depan gitu, si Jackson. Dan Cole Palmer juga menjadi kunci kayaknya buat kesuksesan Chelsea di masa depan. Terus ada Liverpool yang berhasil memuncak klasemen setelah mengalahkan Wolves 2-1 ya. Mereka mencetak gol lewat si Ibrahim Konate, terus disamain kedudukan lewat kesalahannya Ibrahim Konate juga, tapi Salah bisa mencetak gol kemenangan. Terus terakhir ada pertandingan MU yang kalah 3-0. Nah ini berita pertandingan kemarin ketutup sama beritanya kekalahan MU ya. MU kalah telak 3-0 meskipun ada kontroversial wasit nih di menit ke 42-an, yaitu kartu merahnya si Bruno Fernandes. Menurut saya itu nggak layak sih si Bruno Fernandes di kartu merah, dan ya MU sangat terpuruk gitulah setelah kartu merah. Dan pokoknya ini hasil yang buruk sekali buat MU, dan ya harusnya sih menurut saya ya itu si Ten Hag itu harus dipecat, dan sekarang momennya menurut saya gitu, dan gantinya mending sama si Graham Potter aja tuh kalau MU daripada Allegri ya, mending Graham Potter aja. Nah itu paling untuk ulasan kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum. Subscribe.